Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana membuat multiple data validation. Misalnya seperti ini, saya punya area Sumatera sampai ke Papua. Masing-masing area ada provinsinya, ya. Misalnya di sini saya akan pilih Sumatera, di sini akan muncul Aceh dan lain-lain sampai ke Kepulauan Riau. Ini kepake pada saat kita juga bikin dashboard. Dashboardnya itu kita mau bikin per area, kemudian juga per region. Jadi kita bisa milih area kemudian regionnya. Kita bisa menggunakan data validation, ya. Saya pilih dulu di sini salah satu tempat. Saya warnain kuning ya biar kelihatan yang sedang saya isi yang mana. Nih, kemudian masuk ke data validation. Saya pakai list, ya. Data validation, kemudian saya pakai list ini. Source-nya saya ambil ini. Nah, kelebihan dari data validation, dia bisa vertikal dan horizontal. Ini saya ambil data yang horizontal. Oke. Nah, setiap saya klik sekarang muncul Sumatera. Tujuannya adalah nanti di sini di kolom B, begitu saya klik Sumatera, sini akan berubah jadi listnya dalam bentuk ini. Ya. Nah, kita akan coba bikin formula pakai formula offset. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat juga formula offset di beberapa contoh video yang lain. Saya akan contohkan seperti ini dulu untuk formula offset. Nanti bisa belajar lagi, lihat video lain. Seperti ini. Saya mau dapatkan sama dengan offset. Saya geser dari sini. Saya mulai dari sini aja. Sama dengan offset. Saya geser dari sini. Sumatera. Saya kunci. Berarti bacanya bagaimana? Referensinya atau dia bergeraknya dari mana? Bergeraknya dari A3 atau Sumatera. Row-nya bergerak kemana? Ke bawah Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti saya mau bikin listnya dari Aceh sampai ke bawah, bukan dari Sumatera. Jadi saya geser ke bawah. Row ini maksudnya adalah bergeser ke bawah sebanyak berapa rows? Ya, 1 row di sini. Ya, karena listnya ada di bawah. Kemudian kolomnya bagaimana? Kolomnya saya pakai match. Kenapa? Karena dia akan menyesuaikan dengan ini. Begitu saya pilih Sumatera, dia pilih Sumatera. Begitu dia pilih Jawa, dia geser ke Jawa. Begitu saya pilih Bali dan sekitar, dia geser ke sini. Saya pakai formula match, ya. Bapak Ibu bisa lihat di salah satu video saya, yaitu VLOOKUP menggunakan match. Situ juga ada kita bahas mengenai match. Saya match di sini, Bapak Ibu. A4, lookup array-nya dari sini. Nah, ya. Kemudian F4 kita kunci ya Bapak Ibu, karena nanti formulanya akan ke bawah ya. 0 untuk dapetin eksak. Nah, kalau kita lihat di sini, saya pakai F9 ya. Saya tekan F9 di sini. Saya tekan F9. Sorry. Oke, saya ulang sama dengan offset tadi. Kemudian referensinya dari sini F4, row-nya tadi saya pakai 1, match ya. Match, kita ambil dari sini, kita kunci F4, 0, kurangin 1 ya. Kenapa kurangin 1? Karena dia ini berubah menjadi angka 1 ya di sini. Padahal kita mau mulai dari sini adalah angka 0 ya. Oke, kemudian saya pakai di sini saya ganti menjadi height-nya, tingginya. Karena saya belum ada datanya, harusnya misalnya saya isi berbeda-beda sesuai dengan areanya. Kalau di sini harusnya 3, di sini 1, 2, 3, 6, dan berbeda-beda untuk setiap areanya ya. Saya pakai contoh 15 dulu sini. Width-nya saya pakai 1. Kenapa? Karena saya cuma mengambil 1 kolom. Ya, nah ini dia. Oke.
Nah sekarang Bapak Ibu, saya pakai di sini. Sumatera, Aceh, saya pakai juga. Ini saya copy ya Bapak Ibu ya. Saya copy, Ctrl C, ya. Data, oke. Kemudian masuk ke data validation lagi di sini. Saya pilih list. Saya pilih list ya. Saya copy yang tadi saya copy. Ya, saya paste di sini. Ya, saya paste di sini ya. Setelah itu oke. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat begitu saya paste di sini, sekarang udah ada sampai ini. Aceh dan lain-lain sampai ke samping. Tapi bawahnya kosong, ya kan? Kenapa? Karena saya tadi pilih sampai berapa? 15. Ya. Sampai 15. Nah, sekarang saya ganti di sini Jawa. Dia berubah juga. Tapi sampai 15 ke bawah. Nah, sekarang tujuannya adalah saya akan menghilangkan yang kosongnya ini, Bapak Ibu. Nah, caranya pakai apa? Pakai count A, Bapak Ibu. Count A itu tujuannya adalah untuk mendapatkan berapa jumlah data yang ada di sini misalnya. Saya pakai sini misalnya sampai 20 row ke bawah. Muncul berapa? 10. Coba misalnya saya taruh di sampingnya. Munculnya berapa? 6 sampingnya. Munculnya berapa? 3. Nah, yang saya mau lakukan adalah saya mau buat jadi dynamic, Bapak Ibu. Ya, saya buat jadi dynamic. Caranya bagaimana? Saya pakai count A juga. Depannya tetap count A. Ya. Kemudian saya pakai offset. Ya, saya pakai offset di sini. Referensinya dari mana? Dari sini juga, Pak. Ya. Kemudian row-nya turun ke bawah kayak tadi juga. Kenapa? Karena mau mulai gesernya adalah mulai dari datanya. Match. Ini Jawa. Koma. Saya pilih sini. Sumatera sampai ini. F4. Koma 0. Nah, sekarang akan mengikuti. Sumatera. Koma 0. Nah, match-nya, sorry, seperti tadi harus dikurangin dengan 1. Nah, ini Bapak Ibu ya, pada saat bikin formula ini bisa trial and error ya. Dikurangin dengan 1. Ya, ada 10 Sumatera. Jawa ada berapa? Bali ada berapa? Nah, tujuannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat lagi di sini data, kemudian data validation. Tujuannya adalah saya mau ganti angka 15 ini, ya. Angka 15 ini menunjukkan apa? 15 row ke bawah. Nah, saya mau buat dynamic, misalnya saya pilih Bali ya cuma 3 row ke bawah aja. Nah, caranya apa tadi yang formula ini? Saya akan gabungkan. Ya, formulanya akan saya gabungkan. Ini saya copy, nggak perlu sama dengannya, nggak perlu dibawa. Ctrl C. Escape ya, ingat escape. Kenapa kalau nggak escape nanti seperti ini kasusnya? Ctrl C. Bapak nggak escape. Gini, Ibu nggak escape. Nah, nunjuk ke tempat lain. Caranya seperti itu, ditekan escape. Kemudian masuk lagi ke data validation. Bisa kecilin dulu data validation. Angka berapa yang mau saya ganti? Yang mau saya ganti angka 15 ini. Tinggal dikontrol V saja. Setelah itu oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita tes ya. Bali dan sekitar, Jawa, kita tes ini udah berubah. Jawa cukup sampai Banten. Saya rubah jadi Kalimantan. Kalimantan aja sampai sini. Ya, nah ini bisa kepake pada saat Bapak Ibu bikin dashboard atau bikin reporting, misalnya lagi ketemu manajemen presentasi. Coba saya mau lihat Kalimantan. Wah, ini Kalimantan semua datanya, nanti keluar angkanya misalnya. Ya, nanti saya contohin dalam bentuk dashboard. Saya mau misalnya Jawa. Ini keluar data Jawa. Ya, jadi pada saat bikin tuh bisa lebih dynamic ya, pada saat menganalisa ya juga lebih enak. Misalnya seperti ini. Ini juga bisa dibuat multiple seperti ini. Saya copy ke bawah ya.
Ini Sumatera, saya bisa pilih. Ini Kalimantan, saya bisa pilih. Ini Papua, saya bisa pilih. Ya, nah ini kepake pada saat bikin form, ya. Jadi validation. Saya ulang lagi, kalau data validation itu adalah merupakan cara untuk memvalidasi data untuk memastikan bahwa datanya valid, ya. Misalnya kalau Sumatera, ya kita pilih Sumatera, ya ini areanya. Kita pilih Kalimantan, ya ini areanya. Jadi nggak terjadi kesalahan input atau kesalahan tulis. Oke, silakan dicoba Bapak Ibu ya. Tinggal diulang-ulang lagi videonya, mungkin agak panjang, tapi yang pasti ini akan kepake pada saat Bapak Ibu bikin dashboard, report, dan lain-lain. Oke, dicoba dan jangan lupa subscribe channel ini karena nanti akan banyak yang akan kita berikan lagi teknik-teknik yang terbaru. Oke, terima kasih.